Halo semuanya, kenalkan saya Raymond. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait tugas yang dimana tugas ini untuk pengampu mata kuliah kecerdasan komputasi nasional. Di mana eh, sebenarnya eh, PowerPoint ini berasal dari makalah yang sudah saya buat lebih dahulu dan akhirnya saya convert di mana karena juga syarat dan ketentuannya harus ada eh, makalah terlebih dahulu, kemudian ada presentasi di mana nanti presentasi ini divideokan. Kita lakukan presentasi dan akannya diupload ke YouTube masing-masing. Nah, di mata kuliah kecerdasan komputasi nasional ini, kita disuruh dan diberi tugas untuk membuat tentang makalah implementasi kecerdasan komputasional dengan menggunakan metode neural network pada bidang kedokteran dan kesehatan. Dan itu bisa dari lembaga atau instansi dalam negeri dan internasional ataupun global. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi terkait hal itu, di mana di sini saya mengambilnya judulnya adalah optimalisasi diagnosis medis berbasis kecerdasan komputasional. Di mana judulnya adalah implementasi metode neural network pada analisis citra dan prediksi penyakit. Kita akan mulai. Baik, di sini latar belakangnya adalah mengapa kita butuh kecerdasan komputasional. Di sini ada beberapa poin di mana setiap hari dokter dihadapkan pada ribuan gambar medis. Pada manusia memiliki batas kelelahan yang bisa menyebabkan kesalahan diagnosis pastinya. Disinilah kecerdasan komputasional masuk bukan untuk menggantikan dokter, tetapi untuk memproses data masif tersebut dengan konsistensi yang tidak dimiliki manusia. Nah, poin-poin utamanya adalah pertama, ledakan data atau big data di mana rumah sakit menghasilkan ribuan terabyte data ataupun ronsen, MRI, rekaman medis tiap hari. Pastinya data ini diambil dan dikumpulkan berdasarkan ribuan data yang didapat oleh rumah sakit melalui pasien-pasien yang uh, melakukan ataupun perawatan. Kedua, keterbatasan manusia seperti yang saya bilang barusan, di mana pastinya dokter itu memiliki kelemahan yaitu mengalami kelelahan ataupun fatigue, di mana objektivitas berisiko menyebabkan diagnosis error, di mana kita tahu bahwa pastinya adanya human error terhadap dokter, bukan hanya dokter melainkan kita juga pasti ada human error, di mana ketika dokter tersebut salah dalam hal mendiagnosis penyakit dari pasiennya, mengakibatkan eh, problem yang sangat besar ataupun big problem, di mana harusnya diobatin A, tapi dikasih B. Jadi umumnya ini human error mungkin dan pasti bisa terjadi dikarenakan dokter itu pasti memiliki kelelahan, pasti mereka bekerja dalam satu hari itu memiliki keletihan kecapean dalam hal itu mengakibatkan kesalahan dalam hal diagnosis. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Apa sih sebenarnya neural network? Di mana kita difokuskan kepada neural network ya, di mana algoritma definisinya adalah algoritma yang meniru cara kerja neuron ataupun saraf otak manusia dalam memproses informasi. Ini konsep dasarnya.
di mana komponen utamanya menerima dan data mentah atau pixel gambar ataupun input layer, di kedua adalah hidden layer, di mana mengekstraksi fitur atau pola penyakit, dan ketiga output pada layer atau juga dengan hasil keputusan ataupun sakit atau sehat. Bayangkan sebuah sistem komputer yang memiliki otak tiruan saja, ia tidak diprogram dengan aturan kaku, tapi dilatih pastinya. Jadi semua data big data yang didapat oleh rumah sakit tadi nantinya akan diinput dalam satu tempat yang nantinya diolah untuk membantu dokter-dokter tadi untuk mendiagnosisnya. Jika kita tunjukkan dalam contohnya aja 10 ataupun 15.000 gambar paru-paru yang sakit gitu ya. Dia akan mempelajari mengenali gitu pola-pola dari sakitnya itu sendiri. Jadi dengan beribu data yang sudah kita berikan ke dalam database tadi, ya, kita masukkan sekitar 10 ataupun 15.000 data ke dalam database tadi, di mana big data tadi akan diolah dan dipelajari mengenai pola-pola yang ada dan masuk di dalam database itu sendiri. Nah, di mana varian canggih yang saat ini adalah CNN yang menjadi standar dari analisis citra medis saat ini. Jadi ada teknologi canggih yang disebut dengan CNN. Selanjutnya, kita pada implementasi global. Di tingkat global itu sendiri, secara besar, aplikasi dari Google, yaitu Google Health sendiri ya, telah membuktikan bahwa AI bisa lebih teliti ataupun lebih akurat daripada radiolog manusia dalam skenario tertentu. Jadi menurut dari Google itu sendiri bahwa AI itu lebih teliti dibanding manusia dalam skenario. Jadi ada beberapa skenario ya yang bisa membuat AI itulah lebih unggul dibanding manusia itu sendiri. Mereka berhasil mengurangi kasus di mana pasien sehat divonis kanker ataupun positif palsu, yang sangat mengurangi kecemasan pasien. Nah, ini salah satunya di mana ketika seorang dokter tadi sudah memiliki ataupun sudah letih dalam hal kesehariannya dalam bekerja, pastinya akan ada masa di mana mereka salah memvonis atau mendiagnosa pasien tersebut. Nah, dengan adanya alat ini, kasus-kasus yang dimana positif palsu itu bisa kurang, gitu. Nah, di mana contoh dari studi kasus saat ini ialah Google Health itu mendeteksi kanker payudara atau penyakit mata. Nah, pencapaiannya itu menggunakan dataset 90.000 lebih mamografi yang berada di AS ataupun di Inggris, di mana data ini diambil kolektif dari beberapa negara, salah satunya AS dan Inggris. Dan kedua, menurut false positif atau salah diagnosis sehat dibilang sakit sebesar 5,7%. Sedangkan menurut false negatif ataupun kanker terlewat sebesar 9,4%. Nah, selanjutnya pada implementasi nasional itu sendiri, di mana studi kasus ini diambil pada Indonesia ataupun negara kita sendiri, di mana
adaptasi ini berdasarkan teknologi yang sudah ada di Indonesia pastinya, di mana institut yang melakukan riset ataupun implementasi terkait hal ini itu dari Badan Riset Inovasi Nasional ataupun BRIN dan rumah sakit rujukan. Nah, di Indonesia itu sendiri kita tidak sekedar meniru, tapi beradaptasi dari hal-hal yang baru pastinya. Fokus kita adalah penyakit rakyat seperti TBC. Nah, ini salah satu uh, penyumbang penyakit terbanyak yang ada di Indonesia saat ini. Di mana riset dari BRIN sendiri dan universitas lokal ya mengembangkan AI yang bisa membaca hasil USG ataupun ronsen murah sehingga teknologi ini bisa dinikmati masyarakat di daerah terpencil tidak hanya di Jakarta. Jadi dari hasil ronsen ini tadi sudah dikumpulkan data beribu-ribu data ya sehingga uh, cara dokter ataupun cara uh, pasien untuk membaca ataupun mengetahui hasilnya itu cukup cukup bagus gitu. Dalam hal ini AI unggul dibanding manusia untuk saat ini. Nah, di mana selanjutnya adalah fokus riset dari BRIN itu sendiri, itu ada deteksi kanker payudara melalui USG, di mana solusi murah dibanding mamografis cocok untuk RSUD. Nah, ini salah satu riset-riset ya yang digunakan bebanyak tempat. Kedua adalah deteksi TBC atau dengan cara X-ray. Mengingat Indonesia penyumbang TBC terbesar ke dunia, kedua di dunia. Nah, ini yang sangat-sangat prihatin dan bagus sekali ketika Indonesia sudah mulai pelan-pelan menuju ke teknologi terbaru seperti ini, di mana membantu banyak pasien maupun dokter. Selanjutnya, analisis komparatif global versus nasional. Nah, tabel ini mungkin bisa teman-teman baca terlebih dahulu. Ada beberapa kolom di mana ada parameter, kolom untuk negara maju ataupun nasional secara Indonesia. Nah, di mana tabel ini merangkum posisi kita secara global sudah sangat maju untuk saat ini dalam integrasi klinis dan terpusat, di mana Indonesia itu sendiri masih di tahap riset gitu ya. Jadi kita sudah ada kemajuan menurut global, di mana Indonesia ini saat ini tahapnya berada pada tahap riset dengan tantangan data yang tersebar, namun memiliki fokus yang sangat relevan dengan kebutuhan kesehatan tropis kita, gitu ya. Nah, untuk parameter, sini ada 3 parameter di tabel yang bisa teman-teman baca ya untuk saat ini, di mana tabel pertama itulah kematangan. Di global sendiri ataupun negara maju itu integrasi klinis penuh FDA approved. Di Indonesia sendiri ataupun nasional itu masih dalam tahap riset dan uji coba ataupun R&D ya. Fokus parameter kedua itu fokus penyakit, di mana untuk global ataupun negara maju sendiri itu degeneratif, kanker mata ataupun genetik. Kedua untuk nasional itu Indonesia itu infeksi tropis, TBC ataupun malaria. Jadi karena kan di mention sebelumnya bahwa Indonesia penyumbang TBC nomor 2 di dunia. Ya. Parameter ketiga pada table ini adalah data di mana secara global ataupun negara maju big data global sendiri memiliki big data terpusat
dan standar pastinya. Nah, untuk Indonesia ataupun secara nasional, data yang saat ini didapatkan oleh data terfragmentasi ataupun tertipis. Nah, yang seperti saya mention sebelumnya bahwa tabel ini merangkum untuk posisi kita saat ini. Kita melihat bahwa negara-negara maju sudah terintegrasi secara klinis dan data terpusat. Selanjutnya, apa sih tantangan dan hambatan yang belum ada di rumah sakit di Indonesia saat ini? Ini perlu di-mention ataupun perlu di garis bawahin tantangan dan hambatan yang perlu diketahui banyak orang. Nah, tantangan terbesar adalah saat ini adalah black box. Di situ ada poin-poin kritisnya, salah satunya adalah black box problem, di mana black box ini adalah AI tidak bisa menjelaskan kenapa dia mendiagnosis A atau B. Dokter butuh alasan, artinya karena ketika hanya mendiagnosis tanpa ada alasan, pastinya ditakutkan adanya kesalahan mendiagnosis, bukan? Nah, kedua adalah bias data, di mana algoritma global dilatih dengan data orang Barat ataupun Kaukasia bisa tidak akurat jika dipakai oleh orang Indonesia ataupun Asia. Ketiga adalah regulasi, di mana belum ada undang-undang untuk spesifik tentang malpraktik algoritma. Jadi kita belum ada undang-undang ketika seorang dokter tersebut salah mendiagnosis dan dia mengambil data diagnosisnya dari AI ataupun algoritma itu sendiri. Jadi kita belum Indonesia sendiri belum ada undang-undang dalam hal malpraktik algoritma. Nah, di mana tantangan terbesar yang saya sebut di atas sebelumnya adalah yang paling besar adalah black box ya, di mana dokter sulit percaya pada mesin yang tidak bisa menjelaskan alasan. Ya dong, ketika teman-teman sendiri melakukan diagnosis dan mendengar bahwa diagnosis itu berasal dari AI, ya mungkin pasti akan curiga apakah itu akurat atau tidak. Nah, sama hal dengan dokter, di mana dia perlu alasan yang akurat dalam hal hasil dari diagnosis sendiri. Selain itu, kita juga pastinya butuh data lokal di Indonesia agar AI tidak bias ras ataupun genetik. Dimana yang kita mention barusan adalah banyaknya data algoritma yang secara global saat ini dilatih itu menggunakan data dari orang barat, bukan data dari lokal. Sehingga kita tidak ataupun belum bisa secara 100% ataupun secara akurat itu dapat digunakan oleh orang Indonesia itu sendiri. Slide selanjutnya, kesimpulan yang efektif. Nah, di sini ada beberapa poin yang mungkin bisa teman-teman baca, di mana poin pertama itu adalah neural network ataupun CNN, di mana adalah masa depan diagnosis radiologi yang salah satunya yang bisa dicek cek yakinnya adalah TBC. Kedua adalah implementasi harus disesuaikan dengan infrastruktur global. Lokal maksud saya. Nah, kita harus memperbagus terlebih dahulu infrastruktur lokal yang kita miliki sehingga bisa kita membandingkan antara global dan nasional ataupun lokal. Ketiga adalah kolaborasi manusia antara AI, itu adalah salah satu kunci ya, bukan menggantikan peran. Jadi dokter tetap masih ada, tetapi AI membantu mempercepat pekerjaan dari dokter itu sendiri. Supaya dokter itu bisa mendiagnosa sebelum dari adanya algoritma ataupun AI itu sekitar seminggu. Dengan AI mungkin hanya beberapa jam saja dokter sudah bisa mendiagnosis hasil dengan baik.
Nah, dengan itu kesimpulannya adalah neural network ataupun CNN sendiri mengubah wajah kedokteran dari subjektif jadi presisi objektif. Di mana masa depan bukan AI menggantikan dokter, tapi dokter yang menggunakan AI akan menggantikan mereka yang menolaknya. Nah, makanya di sini kita harus menerapkan bahwa AI itu sendiri bukan ataupun alasan kita tidak mengikuti zaman seperti AI, adanya AI itu salah besar karena sebenarnya AI itu bisa membantu pekerjaan kita dari awal yang memerlukan waktu berminggu-minggu. Mungkin dengan AI hanya cukup butuh waktu sehari atau 2 hari saja. Nah, dengan hal itu, sebenarnya AI itu apalagi untuk diimplementasikan dalam hal medika seperti ini, itu sangat-sangat terbantu sekali ya. Nah, di mana eh, kesimpulan-kesimpulan yang di atas adalah salah satu poin kunci yang perlu kita uh, tahu dan kita pahami maksud dari poin-poin tersebut. Mungkin cukup itu dari saya, Raimulan sendiri, untuk hasil presentasi terkait dari judul optimalisasi diagnosis medis berbasis kecerdasan komputasi nasional, di mana fokusnya adalah menggunakan metode neural network atau CNN pada analisis citra dan prediksi penyakit. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi.